Kayaknya kita semua lagi ngerasain hype-nya ya. Demam emas artificial intelligence yang katanya menjanjikan kekayaan, efisiensi, dan ya masa depan. Tapi yuk kita coba bedah, apa sih realitas di balik semua ini? Coba ngaku deh, kamu pasti udah nyimpan ratusan postingan soal AI, ikut puluhan webinar, dan daftar tools AI di catatan kamu mungkin udah lebih panjang dari daftar belanjaan bulanan, bener kan? Tapi jujur aja, buat kebanyakan orang, semua ilmu itu ya belum jadi duit. Angkanya masih nol besar. Nah, rasa frustrasi inilah yang mau kita pecahin bareng-bareng hari ini. Oke, disinilah kita masuk ke apa yang saya sebut sebagai paradoks hype AI. Sebuah kondisi di mana pengetahuan kita soal AI itu melimpah ruah, tapi hasilnya nihil. Ubay El-Fatih ini ngerangkumnya pas banget. Kamu tahu semua nama besar, semua tools canggih, tapi rekening bank kamu kayaknya nggak ikut ngerasain hype-nya. Dan ini bukan cuma kamu doang loh, ini fenomena yang umum banget. Terus kenapa bisa gitu? Jawabannya, ini bukan soal kamu kurang pinter. Sama sekali bukan. Ini murni soal strategi. Yuk kita bedah alasan utamanya. Nah, di sini perbedaannya kelihatan jelas banget. Di satu sisi, ada mentalitas yang gagal. Kerjaannya cuma ngumpulin tools baru, kayak lari di tempat tapi nggak kemana-mana. Di sisi lain, mentalitas yang berhasil. Mereka fokus ke satu peran spesifik dan jadi jago di situ. Jadi ada 3 jebakan utama nih. Pertama, jadi kolektor alat. Tahu 50 tools, tapi nggak ada satupun yang benar-benar dipakai buat jualan atau bangun sistem. Kedua, maunya hasil instan. Padahal yang bikin kaya itu bukan toolsnya, tapi nilai yang kamu kasih lewat tools itu. Dan ketiga, nah ini, nggak punya tujuan yang jelas, cuma ikut-ikutan aja karena takut ketinggalan alias FOMO. Analoginya tuh kena banget. Ini tuh kayak punya gym super mewah, alatnya lengkap semua. Tapi nggak punya rencana latihan sama sekali. Cuma angkat-angkat beban asal, ya capek doang, ototnya nggak kebentuk. Oke, sekarang bagian pentingnya. Solusinya gimana? Semuanya itu dimulai dari satu pergeseran mindset yang krusial banget. Konsepnya itu namanya leverage atau daya ungkit. Gampangnya gini, leverage itu cara pinter buat kerja lebih enteng tapi hasilnya berkali-kali lipat lebih gede. Dan di zaman sekarang, daya ungkit paling kuat yang kita semua punya itu ya AI. Nah, ini dia intinya. Berhenti mikir harus kerja lebih keras, dorong batu besar sendirian. Mulai mikir gimana caranya pakai pengungkit. Orang-orang paling kaya di dunia itu ngerti banget soal ini. Mereka nggak cuma kerja lebih keras, mereka pakai daya ungkit. Entah itu waktu, uang, dan sekarang AI. Oke, mindsetnya udah bener nih. Langkah berikutnya apa? Cari posisi kamu. Kamu harus pilih satu peran dan fokus di situ. Ada 5 peran utama di ekonomi AI sekarang. Kamu bisa jadi edukator yang ngajarin orang lain, kreator yang bikin konten, konsultan yang bantu bisnis, penjual yang masarin produk pakai AI, atau bahkan pembangun yang bikin tools AI-nya. Kuncinya apa? Pilih satu, udah itu aja, fokus. Jadi, ini dia perubahan fundamentalnya. Stop nanya, tools apa ya yang lagi ngetren? Ganti pertanyaannya, jadi, dari 5 peran tadi, gue mau main di mana? Di mana gue bisa ngasih nilai paling besar? Nah, biar lebih kebayang, kita bedah satu blueprint spesifik yang nunjukin prinsip daya ungkit ini dengan sempurna. Kita sebut aja cetak biru si jenius yang malas, di mana model bisnisnya itu produk digital. Usahanya rendah, hasilnya maksimal. Coba kita bandingin ya, bisnis produk digital sama bisnis tradisional. Lihat deh bedanya. Modal kecil banget, bahkan bisa nol. Skalabilitas, wah nggak terbatas. Operasional, enteng, bisa otomatis. Risiko, jauh lebih rendah. Dan yang paling gila, ini dia, margin profitnya. Bisnis lain itu udah bagus banget dapat 10-30%. Produk digital bisa sampai 99%. Gila kan? Bikin sekali, jualnya bisa ribuan kali tanpa biaya produksi tambahan. Ini benar-benar game changer. Dan ini bukan cuma teori loh, ada cerita nyata dari seseorang yang tadinya kelilit utang. Dia mulai jualan produk digital dan dalam sebulan dapat 30 juta rupiah. Cuma dalam 2 bulan, utang orang tuanya lunas. Oke, model bisnisnya keren banget. Tapi, bisa sebesar apa sih skalanya? Coba kita lihat bukti dari mereka yang udah milih peran jadi kreator dan benar-benar memanfaatkan AI. Tapi pertanyaannya, emang strategi ini beneran bisa bikin kaya raya? Yang sampai mengubah hidup gitu? Atau ini cuma buat dapat penghasilan sampingan aja? Yuk kita lihat datanya. Lihat angka ini, 11,8 miliar rupiah.
Ini omset tahunan sebuah production house yang mengintegrasikan AI di semua proses kerjanya, dari ide sampai produksi. Mereka bukan gantiin orang, tapi justru bikin orang-orangnya jadi super produktif. Dan ini lebih gila lagi. Ada seorang murid, dia bikin channel YouTube dari nol. Cuma pakai suara buatan AI buat bacain fakta-fakta menarik. Channelnya gede, sampai 4 juta subscribers. Dan akhirnya dijual seharga 2 juta dolar Amerika. Dan ini poin utamanya. Mereka sukses bukan karena mereka jago 100 tools AI. Sama sekali bukan. Mereka sukses karena mereka milih satu peran. Dalam kasus ini jadi creator. Terus mereka bangun sistem yang efisien dan pakai AI sebagai pengungkit buat dapetin hasil yang dulunya nggak mungkin. Jadi, pada akhirnya, AI itu bukan tujuannya. AI itu ibarat listrik, sebuah kekuatan baru yang bisa dipakai buat nyalain apa aja. Pertanyaannya sekarang balik lagi ke kamu, dengan kekuatan sebesar ini di tanganmu, apa yang bakal kamu ciptakan?